Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi yang cerah ini dalam renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain Alatas, Ustaz Hamzah Alatas, dan Ustaz Isa Al-Qaf. Di sini juga hadir Ustaz Hasan Asajali dari Citayam, juga Kang Atep, dan juga nanti Anis ya. Baik, kita akan mengambil tema pagi ini, berhala kepada orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Ya, itu tema yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Assalamualaikum Husain, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Baik, sebagai pengantar tema kita, bagaimana kita bersikap kepada orang-orang yang tidak seiman dengan kita, akan disampaikan oleh Ustadz Isa Al-Qaf. Ustadz Isa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husain, Ustadz Hamzah, Om Krisna, di sini ada Ustadz Hasan Sadili, Masya Allah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam memang agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Rahmatnya Islam, kasih sayangnya Islam, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala macam makhluk. Kita sebagai umat Islam diperintahkan juga untuk bersikap rahmat kepada siapapun, mau beriman, mau gak beriman, bahkan kepada hewan atau kepada alam sekitar. Kita diperintahkan untuk menyampaikan rahmat kepada semuanya. Nah, Ustaz Husain, yang menjadi pertanyaan adalah Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah. Di dalam konsep Islam kita diajarkan ada yang namanya wala dan bara, Ustaz, atau menempatkan prioritas kesetiaan kita kepada siapa-siapa saja berdasarkan apakah ini berdasarkan ketakwaan mereka, apakah ini berdasarkan kemanusiaan yang mereka punya, atau berdasarkan apa yang harus kita prioritaskan, Ustaz, sebagai wala dan bara. Lantas bagaimana sikap kita, Ustaz, kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa batasan-batasan rahmat yang kita berikan kepada mereka, dan apa saja yang tidak boleh kita lakukan, begitu, Ustaz? Barangkali Ustaz bisa menjelaskan berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan di dalam Al-Quran. Syukran, jazakumullah khairan jazak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturahmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustaz Isa bin Ahmad Taufik, itu pula saudara kita Ustaz Muhammad Krisna bin Muhammad Ishaq, Ustaz Abdul Hasan Asyadili Ateb, Anis, seluruh kerabat kerja di studio, begitu pula ikhwan akhwat, saudara-saudari
yang berasal dari ayah ibu yang sama. Kita memiliki persaudaraan yang begitu betul-betul begitu indah yang mengalir pada setiap insan karena ayah ibu kita itu kakek dan nenek kita alaihi wassalatu wassalam. Tidak berbeda apapun suku kita, bangsa kita, golongan kita maupun warna kulit kita. Ini merupakan ajaran Islam yang amat inklusif. Para nabi, para rasul yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala datang dengan membawa petunjuk dan penerangan yang merupakan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga untuk menunjukkan jalan mereka, untuk melindungi mereka dari mara bahaya perjalanan mereka dalam kehidupan dunia ini, mengantarkan mereka menuju keselamatan di hari akhir. Ini merupakan fakta yang tak dapat dipungkiri dan diingkari. Islam yang disampaikan oleh Nabi kita merupakan kelanjutan ajaran yang disampaikan oleh Al-Masih alaihi salatu wassalam, yang disampaikan oleh Yahya, Zakaria. Begitu pula yang disampaikan oleh Nabi Allah Sulaiman, Daud, Musa, Harun, Yusuf, Yakub, Ishak dan Ibrahim. Sedangkan dari jalur Ismail putra Ibrahim lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatukan semua umat para nabi sebelumnya dalam satu kesatuan. Beliau diutus untuk membawa rahmat bagi seluruh alamin. Ajaran Islam agama yang selaras dengan fitrah dan nurani manusia. Oleh karena itu yang tidak sejalan dengan fitrah, walaupun mengatasnamakan Islam, tidak ada hubungannya dengan Islam sedikit pun. Islam mengajak kita untuk berbuat kebajikan terhadap sesama. Jangankan sesama manusia, terhadap hewan kita diperintahkan untuk memperlakukan hewan dengan baik. Menjaga lingkungan hidup kita, tidak melakukan kerusakan di atas muka bumi. Oleh karena itu dengan tegas Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsin. Berbuat baiklah kalian. Allah amat mencintai orang yang berbuat kebajikan. Objek dari wa ahsinu di sini tidak disebutkan secara khusus. Karena berbuat ihsan itu merupakan keharusan dari orang yang beriman. Kalau kata hasan berarti baik secara pribadi, tapi kalau ahsana yuhsinu ihsanan adalah orang bukan hanya baik pada dirinya, tapi dia juga menaburkan kebaikan bagi orang-orang dan makhluk di sekeliling. Dan Allah tegaskan betapa dekatnya rahmat Allah dari orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna rahmatullah qaribun minal muhsin. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dari orang yang beriman. Kebaikan kita bukan hanya dinilai apabila kita lakukan terhadap sesama kaum muslimin, tapi terhadap sesama manusia, kebaikan kita tidak akan hilang. Bahkan terhadap hewan, di saat kita memberikan makan mereka, semua dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Rabbuhum, pencipta mereka, pemelihara mereka, pengasuh mereka. Dan mengajak mereka membebaskan diri mereka dari kebohongan khurafat, dari kesyirikan yang membuat manusia kehilangan kemerdekaannya dan masuk dalam perangkap penjajahan dan penindasan manusia terhadap sesama manusia. Oleh karena itu ketika sahabat Rasul datang ke hadapan Kisra, Kisra mengatakan, bila kalian menginginkan sandang, pangan, papan, kami akan kirimkan. Bawa pasukan kalian kembali. Mereka mengatakan, kami bukan datang untuk mengemis dan mengharapkan pemberian kamu. Justru kami datang membawa karunia untuk membebaskan kamu dari penyembahan sesama makhluk. Ya. Begitu juga mengeluarkan kamu dari wawasan duniawi yang sempit menuju wawasan dunia dan akhiratnya. Mengeluarkan kamu dari kezaliman agama yang bermacam-macam yang menyekat-nyekat
Dan apa? Menempatkan manusia bertingkat-tingkat menuju apa? Keadilan Islam yang memandang manusia semua sama. Islam ajaran yang amat-amat inklusif. Bukan ajaran yang eksklusif. Datang dari Allah, diperuntukkan untuk hamba-hamba dan makhluk Allah seluruhnya. Jadi bukan mengajak manusia untuk kembali kepada kita, tapi mengajak diri kita dan manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan aniaya, kezaliman terhadap siapapun, jangankan terhadap manusia, terhadap hewan. Seorang wanita yang menganiaya seekor kucing tanpa diberikan makan, dikenakan hukuman oleh Allah. Allah jerumuskan ke dalam api neraka. Tapi seorang wanita yang memberikan minum seekor anjing yang haus dahaga, Allah ampuni dosanya, Allah berikan hidayah petunjuknya. Oleh karena itu rahmat Allah dekat dari semua orang yang berbuat kebajikan. Begitu dia suka berbuat kebajikan, pintu hidayah terbuka dengan luas. Kalau dia siap menerima kebenaran, Allah akan berikan hidayah petunjuk kepadanya. Jadi ajaran Islam yang dasarnya adalah berserah diri kepada Allah. Kita menerima tuntunan aturan yang langsung datang dari Allah. Karena Allah Tuhan semesta alam, maka Allah perintahkan kita untuk berbuat kebajikan-kebaikan kepada seluruh apa? Kepada seluruh makhluk yang terdapat di sekeliling kita yang berinteraksi dengan kita. Itu merupakan kewajiban, tidak ada tawar-menawar. Sebagai bukti bahwa Islam memerintahkan kita untuk memperlakukan sesama manusia dengan cara yang baik dan adil, Allah berfirman dalam suratul Mumtahanah. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian untuk bersikap baik mulia terhadap mereka. Dan juga berlaku adil dalam memperlakukan mereka. Allah amat mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Jadi Allah sendiri yang memerintahkan kita, membuka jalan bagi kita untuk berlaku baik mulia terhadap orang-orang yang tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari rumah-rumah kalian. Adapun terhadap orang yang memerangi kita, mengusir kita, bekerja sama dengan musuh untuk memerangi kita, kita dilarang berbuat baik kepada mereka, ya, dan diizinkan untuk memerangi mereka bukan karena mereka berbeda agama, tapi karena mereka melakukan kejahatan, berbuat aniaya, memerangi kita untuk tujuan ekspansi, atau memaksakan orang untuk berpindah agama, ya, atau bekerja sama dengan musuh-musuh yang memerangi kita. Maka kalau kita berbuat baik kepada mereka, sama aja kita apa? Membunuh diri kita. Sama saja kita memperlakukan diri kita dengan perlakuan-perlakuan yang akan mencelakakan diri kita. Jadi kalau seandainya sebagian orang mengatakan kita wajib memerangi orang yang berbeda agama, bohong besar. Karena Quran dengan tegas mengatakan dalam suratul Baqarah, wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Dan perangilah mereka-mereka yang memerangi kalian. Dan perangnya pun di jalan Allah bukan untuk nafsu angkara murka, dan jangan kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Perangi mereka dimanapun kalian menjumpai mereka. Ini bicara pada saat perang, bukan pada masa damai. Mereka yang memerangi kita, kita perangi mereka, dan kita diperintahkan memburu mereka dimanapun mereka berada agar mereka tidak lagi apa? Mengulangi serangan mereka. Dan usir mereka, ya, sebagaimana mereka mengusir kalian. Jadi balasan yang dilakukan terhadap mereka setimpal dengan perbuatan mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Kenapa ya Allah? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Karena fitnah. Fitnah di sini maksudnya penganiayaan mereka terhadap orang yang beriman, memaksa untuk keluar dari agamanya, itu namanya fitnah. Sebagaimana firman Allah, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harim. Karena kejahatan yang mereka lakukan menyiksa, menganiaya orang yang beriman agar keluar dari agamanya dan bergabung bersama mereka, itu lebih jahat dari kematian.
Kalau kematian, asal dia beriman, dia akan selamat. Tapi kalau orang dipaksa untuk keluar dari agamanya dengan cara-cara kasar yang mereka lakukan, itu lebih jahat dari pembunuhan. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Kemudian apa? Allah katakan apa? Ya. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Jangan perangi mereka di Masjidil Haram kecuali kalau mereka memulai memerangi kalian. Fa in intahu fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Kalau mereka memerangi kalian, maka dengan sendirinya Allah izinkan kalian untuk memerangi mereka sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan, bukan dengan tujuan menodai kehormatan tanah yang diharamkan Allah. Fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka menghentikan serangan mereka, agresi mereka, menyesal memperbaiki diri mereka, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Dan perangi mereka sampai fitnah. Penganiayaan, pemaksaan orang untuk keluar dari agamanya hilang. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Ini bukan memaksa orang untuk masuk ke dalam agama Allah. Maksudnya sampai ad-din betul-betul semata-mata karena Allah, di mana orang diajak untuk menemukan kebenaran, mendengarkan nama Allah Subhanahu wa taala petunjuknya. Kalau mereka menolak, ya, berarti dalam ajaran Allah kita tidak memaksa mereka. Lakum dinukum. Jadi waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Wa yakuna ad-dinu lillah. Jadi waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Perangi mereka hingga fitnah, penganiayaan, pemaksaan orang untuk keluar dari agamanya dengan berbagai macam kejahatan yang mereka lakukan berakhir, dan din semata-mata lillah. Dan dalam agama Allah kita tidak dibolehkan untuk memaksa orang lain masuk ke dalam agama kita, tapi yang harus kita lakukan berdakwah di tengah mereka. Fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Kalau mereka menghentikan serangan mereka, agresi mereka, maka dilarang kita menyerang kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Itu ajaran Islam yang jelas dan gamblang. Tapi sayang sebahagian orang menggunakan ayat ini pada saat perang untuk saat damai. Seolah-olah kita diperintahkan untuk memerangi orang lain, ya, agar masuk ke dalam Islam. Apalagi mengatakan bahwa lakum dinukum waliyadin sudah masuk dengan ayat-ayat seperti ini. Ini kan keterlaluan luar biasa. Sebagai bukti bagaimana kita dilarang untuk memaksa orang lain berpindah agama masuk ke dalam agama kita. Bahkan kita diperintahkan melindungi mereka orang yang terancam. Dalam surat Taubah Allah berfirman pada ayat berapa? Pada surat Taubah ayat 6. Wa in ahadun. At-Taubah ayat 6. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada orang musyrik, mohon perlindungan kepada kamu. Katakan terjadi peperangan antara orang di luar Islam sama orang Islam. Nah, ada salah seorang musyrik yang tidak ingin terlibat dalam peperangan maupun fitnah. Datang kepada kamu, mohon perlindungan. Fa'ajirhu. Jawabannya apa? Lindungi orang tersebut. Kemudian apa? Hatta yasma'a kalam Allah, thumma ablighu ma'manah. Kemudian biarkan dia mendengarkan firman Allah. Bacakan ayat-ayat Allah, jelaskan. Ya. Setelah itu antarkan dia ke tempat yang aman bagi. Nggak dipaksa kan? Bacakan ayat Allah, diterima tidak diterima, ya. Kita antarkan dia ke tempat yang aman untuk perlindungan buat dirinya. Dari ancaman yang menakutkan dirinya. Dengan syarat bahwa dia tidak memerangi kita, bekerja sama dengan musuh yang memerangi kita. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Semuanya disebabkan karena mereka kaum yang tidak berpengetahuan. Mereka tidak kenal kebenaran. Bacakan ayat-ayat Allah. Nah, setelah itu kembalikan padanya untuk memilih apakah mau beriman atau mau tidak beriman. Tapi memaksakan orang berpindah agama tidak dibenarkan. Banyak orang-orang di luar Islam, bahkan negara-negara baju seperti Amerika, ya, Eropa, ya, mereka memperlakukan orang Islam dengan perlakuan yang diskriminatif. Tapi di sisi yang lain, mereka menyerukan apa? Kebebasan beragama.
memperjuangkan hak asasi manusia. Sekarang yang terjadi di Amerika, kalau seorang ustadz diminta oleh jamaahnya yang LGBT untuk menikahkan dia bersama sesamanya, kalau dia tidak mau, masuk ke dalam penjara. Padahal kan berkaitan dengan apa? Hukum. Keyakinan orang yang beriman, yang apa? Yang menganggap perkawinan antara apa? Sesama jenis merupakan perkawinan yang diharamkan dalam agama. Tapi dengan alasan hak asasi manusia, dengan alasan kebebasan dan lain sebagainya, mereka paksakan ustadz yang meyakini bahwa ini perbuatan yang diharamkan Allah untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan kita lihat di Eropa pada saat ini mereka sedang mengkampanyekan waliyadzubillah LGBT dan gerakan-gerakan yang mendukungnya. Nah, kita kaum muslimin di Indonesia harus bertindak tegas dalam masalah ini. Jangan kita berbelanja, berhubungan dengan orang-orang yang mendukung LGBT. Jadi kalau saat ini satu minimarket, supermarket, atau usaha apapun mendukung LGBT, kita tidak boleh berkomunikasi, berhubungan dengan mereka. Kalau memberikan nasihat, memberikan peringatan, nah. Tapi kalau kita berbelanja di tempat-tempat yang memberikan dukungan pada LGBT, sama kita memberikan dukungan buat mereka. Tapi kalau orang yang menjadi korban LGBT, ya, dia ingin bertobat, memperbaiki diri, kita dibolehkan untuk apa? Melakukan pembinaan, edukasi buat orang seperti ini. Tapi maksudnya terhadap kelompok-kelompok lembaga-lembaga yang berkampanye memberikan dukungan kepada LGBT, kita dilarang keras untuk bekerja sama dengan mereka. Berbelanja di tempat mereka. Karena ini semuanya waliyadzubillah lama-kelamaan akan menghilangkan perasaan apa? Perasaan sensitivitas di hati kita terhadap perbuatan yang haram ini. Seorang dokter bekerja di satu perusahaan, lembaga kesehatan, selama setahun. Bertugas untuk merawat mereka-mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan tidak senonoh ini. Sering mendapatkan juga fee dari mereka. Lama-kelamaan dia merasakan, kok saya menganggap ini perbuatan biasa. Tidak lagi menganggap ini sebagai perbuatan yang salah. Akhirnya saya putuskan bahwa saya harus keluar dari tempat ini. Begitu dia keluar, baru sensitivitasnya kembali. Jadi berkumpul bersama mereka, menyaksikan ya, apa-apa yang mereka lakukan, ya, bergesekan dengan mereka, lama-kelamaan akan menghilangkan perasaan sensitif di hati kita terhadap perbuatan-perbuatan haram ini. Jadi berkaitan dengan perintah Allah dalam Al-Quran, tidak ada satu pun dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan aniaya terhadap orang yang berbeda agama dengan kita. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW suri tauladan yang sebaik-baiknya di tengah umat Islam yang tidak diragukan. Dalam kehidupannya bagaimana sikapnya terhadap orang-orang Yahudi, Nasrani, terhadap orang-orang musyrik. Allah gambarkan bagaimana sikap lemah lembut yang amat indah. Sampai Allah bilang, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Seandainya dengan rahmat dari Allah kau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seandainya kamu bersikap kasar, berhati keras terhadap mereka, mereka akan lari kabur meninggalkan engkau. Ini firman dari Allah. Karena hati manusia itu akan merasa apa? Jauh dan akan menarik dirinya terhadap orang-orang yang bersikap kasar dan arogan. Tapi terhadap orang yang bersikap lemah lembut, jangankan kebenaran, kebajikan, hal yang buruk saja disampaikan dengan cara yang baik, begitu menarik. Loh, kenapa kita tidak menyampaikan ajaran Allah yang begitu indah yang datang dari Tuhan semesta alam yang bertujuan untuk menaburkan rahmat, menunjukkan jalan kita merasa bimbang dan ragu. Nah, berkaitan dengan al-wala wal bara' tadi yang disampaikan Ustaz Isa, bersikap baik terhadap orang di luar Islam, baik Yahudinya maupun orang-orang musyriknya, memberikan bantuan pangan kepada mereka, menolong orang yang membutuhkan pertolongan, mengobati yang sakit dari mereka, berlaku adil terhadap mereka, membela orang-orang yang mazlum, yang tertindas di antara mereka, ya, itu merupakan satu keharusan. Ini enggak bertentangan dengan wala kita kepada Allah. Wala kita tetap, loyalitas kita kepada Allah, dan apa yang kita lakukan terhadap mereka itu merupakan bahagian dari wala kita kepada Allah, karena merupakan hal yang diperintahkan Allah. Sebagai contoh, dalam surat An-Nisa, Allah ceritakan pada kita seorang Yahudi
difitnah mencuri baju besi seorang Ansor. Padahal yang menjadi pelaku adalah seorang Muslim Ansor. Dititipkan pada orang Yahudi. Akhirnya, karena barang bukti terdapat di tempat si orang Yahudi, maka si Yahudi dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Karena fakta barang bukti ya semua ada pada si Yahudi, maka dengan sendirinya Rasulullah SAW apa? Berdasarkan yang lahir akan menjatuhkan hukuman. Si Yahudi mengatakan bukan saya yang mencuri ini Ansor, dia menitipkan barangnya di tempat saya. Saya hanya menerima titipan. Tapi karena keluarga dari pencuri ini membela bersaksi dengan anggapan karena yang dituduh orang kafir dalam anggapan mereka, tuduhan seperti ini Allah tidak akan marah. Turun ayat-ayat Al-Quran yang membela orang Yahudi tersebut yang teraniaya dan terkena fitnah. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil kha'inina khasima wa la wastaghfirillaha innallaha kana ghafurar rahima wa la tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepadamu ya Rasulullah bil haq dengan kebenaran. Siapa yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Agar engkau memberikan keputusan di antara manusia sebagaimana yang Allah tunjukkan padamu. Jangan sekali-kali engkau membela orang yang berkhianat. Dan mohon ampunlah engkau kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah hanya berdasarkan fakta yang ada dan bukti yang disaksikan. Dia tidak bersengaja membela apa? Membela orang yang salah. Ya. Tapi Allah perintahkan tetap untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada yang melakukan kesalahan siapa? Adalah orang Islam. Karena beliau sebagai seorang pemimpin menjadi contoh peringatan buat mereka. Dan jangan kamu berdebat membela orang yang mengkhianati diri mereka. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat, lagi bergelimangan dosa. Nah kita lihat bagaimana seorang Yahudi dibela oleh Allah. Padahal yang apa? Yang bersalah adalah seorang Muslim. Yang memfitnah seorang Muslim, yang difitnah orang Yahudi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya apa? Untuk apa? Untuk tidak membela orang yang berkhianat walaupun dia seorang Muslim. Akhirnya si Muslim ini lari ke Mekah bergabung dengan orang musyrik. Ketika sedang berkumpul di satu rumah, rumahnya rubuh di atas kepalanya. Jadi kita lihat bagaimana Islam dengan keadilannya. Yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Kalau tidak apa bedanya antara ajaran Islam dan ajaran-ajaran jahiliyah yang lain? Jangan dengan nama Islam kita bela yang salah. Oleh karena itu saya sering mengingatkan kepada kelompok-kelompok Islam, kalau oknum dari mereka berbuat salah jangan dibela. Ini biasa. Oknum bisa melakukan kesalahan di setiap kalangan. Tapi kalau dia bela, maka kesalahan tersebut apa? Akan menyangkut mereka semuanya. Akan merusak kehormatan mereka. Jadi bagaimana dalam Islam hak-hak orang yang non-Muslim, ya, baik Yahudinya, Nasrani dan lain sebagainya, ya, asal mereka tidak melakukan agresi atau bekerja sama dengan musuh-musuh Islam, tidak memata-matai kita untuk kepentingan orang di luar Islam, kita wajib untuk memperlakukan mereka dengan perlakuan yang baik, ya, dan berlaku adil terhadap mereka. Dan ini tidak sama sekali menodai walak kita, loyalitas kita kepada Allah. Begitu pula barok kita bercuci tangan dari apa-apa yang dilakukan mereka dari berbagai macam penyimpangan. Mereka mempersekutukan Allah. Di saat kita berbuat baik pada mereka bukan berarti mengakui syirik mereka. Mereka katakan mempertuhan Al-Masih alaihi salatu wassalam, menganggap bahwa Al-Masih merupakan anak Tuhan. Pada saat kita membantu mereka bukan berarti merestui keyakinan mereka. Oleh karena itu, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sikap adil kita terhadap mereka dengan syarat tidak merestui keyakinan mereka yang salah atau perbuatan mereka yang menyimpang dari kebenaran. Maka tidak boleh kita mengucapkan selamat Natal dengan alasan kita bersikap baik pada mereka. Kenapa? Karena begitu kita mengucapkan selamat Natal, berarti kita mengakui bahwa Yesus sebagai anak Tuhan. Karena yang diperingati pada saat Natal adalah memperingati lahirnya Yesus sebagai anak Tuhan. Tapi kalau mereka dengan tegas mengatakan memperingati hari lahirnya
Isa putra Maryam, Nabi dan Rasulullah, boleh, nggak ada masalah. Kita datang bersama mereka. Kalau yang diperingati, Al-Masih Isa bin Maryam, Rasulullah. Tapi kalau yang diperingati, lahirnya anak Tuhan, itu tidak dapat diterima. Jadi tetap kita berbuat baik, menolong mereka, membantu mereka, tapi tidak mungkin kita akan mengucapkan, walaupun ringan, tidak mengeluarkan biaya, kita mengatakan selamat Natal ini sebuah kesalahan yang fatal, karena ini bertentangan dengan wala kita dan barok kita. Tetap loyalitas kita kepada Allah, Tuhan kita, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan tidak membenarkan keyakinan-keyakinan yang tidak sejalan dengan apa yang Allah ajarkan pada kita. Jadi kita harus bedakan antara wala, barok, dengan perlakuan baik kita terhadap orang di luar Islam yang tidak memerangi kita. Ada orang itu mengatakan, itu kan cuma sebatas kata-kata. Syahadatain juga merupakan kata-kata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah yang memasukkan kita ke dalam Islam. Jadi jangan sembarangan menyepelekan kata-kata. Dalam Islam kata-kata perbuatan yang menunjukkan restu atau menyetujui perbuatan yang salah atau keyakinan yang salah akan menggabungkan kita bersama mereka. Jadi wala dan wara tetap berbuat adil, berbuat baik terhadap orang yang berbuat baik dan tidak menzalimi kita merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terdapat tanakut dan ta'arud di antara keduanya. Berarti seorang muslim itu adalah seorang muhsin yang selalu berbuat kebaikan. Seorang yang selalu menaburkan rahmat. Di saat dia mengingatkan kesalahan orang-orang yang salah bukan karena kebencian. Coba Ustaz Isa atau Ustaz Hamzah perhatikan. Kalau seorang mau berjalan masuk ke jurang, kita biarkan bagaimana? Nah kalau kita ucapkan selamat nyebur ke jurang, gimana kira-kira? Kan nggak dibenarkan. Orang habis berbuat zina kita mengatakan selamat, nggak dibenarkan. Habis minum kita katakan hanian, wassalaman, boleh nggak? Nggak boleh. Begitu juga kita tidak dibenarkan mengatakan selamat Natal, karena yang seharusnya kita ingatkan sembahlah Tuhan yang Maha Esa. Mari bersatu kita kembali kepada Allah. Al-Masih adalah Isa putra Maryam Rasulullah. Begitu pula nabi-nabi sebelum, begitu pula nabi kita. Dan Allah melarang kita menjadikan sebahagian kita sebagai sembahan-sembahan selain dari Allah. Jadi pada saat kita memberikan nasihat, menyampaikan bukan mau menyakiti mereka. Mau mengajak mereka kembali ke jalan keselamatan. Kalau mereka tidak terima, dalam sisi yang lain sebagai saudara kita punya hak untuk menerima kebaikan kita. Membantu yang lemah, menolong yang susah, mengobati yang sakit dari mereka, membela yang mazlum dari mereka. Ini keajaran Islam yang sebenarnya. InsyaAllah Ustaz Hamzah akan menambahkan, menyempurnakan apa yang tadi kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi paparan yang begitu jelas, gamblang bagaimana sikap seorang muslim terhadap sesamanya. Yang ini merupakan cerminan dari akhlak seorang muslim yang tergambar ketika dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika keimanan bersemayam di dalam hatinya, maka apa yang keluar dalam ucapannya, sikapnya, tindak tanduknya selalu akan mencerminkan dari kalimat yang diyakini tersebut, dari keimanan tersebut. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana keimanan itu Allah gambarkan, wa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran perumpamaan tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ini kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat keimanan
yang apabila dia bersemayam di dalam hati benar-benar seorang itu mengimani Allah sebagai Tuhannya, Rasulullah SAW sebagai utusan Allah dan panutannya, tentu yang akan keluar dari perbuatannya adalah perbuatan yang baik. Allah perumpamakan bagaikan syajaratin thayyibah, pohon yang baik, pohon yang bagus, ya, yang asluha thabitun wa far'uha fis sama, yang mana akarnya kokoh menghujam ke bumi dan dahan-dahannya menjulang ke langit, menggambarkan seorang yang memiliki pendirian yang kokoh, pendirian yang kuat, tidak mudah diombang-ambingkan walaupun derasnya godaan, derasnya ajakan, ya, seperti pohon yang kokoh walaupun diterpa oleh angin, karena dia memiliki akar yang kuat, dia tidak tergoda. Bukan itu saja, di samping pendirian yang kuat juga tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Bagaimana pohon ini, pohon yang indah, pohon yang rindang, pohon yang sejuk, pohon yang memberikan keteduhan, juga memberikan kemanfaatan, ya, kepada lingkungannya. Kapan itu memberikan kemanfaatannya? Apakah setiap tahun, pada bulan-bulan tertentu saja? Tidak. Kullahinin, setiap saat. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang pernah sudah kita bahas, ya, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita mengabdi kepada Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ini adalah merupakan gambaran akhlak dari orang-orang yang benar-benar beriman dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berlaku baik kepada kedua orang tuanya, kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang merupakan kerabatnya, maupun, ya, tetangga yang jauh, baik jauh dalam hal hubungan famili maupun jauh dalam hal rumahnya. Wassahibi bil jambi, dan juga teman sejawat. Wabnis sabil, ya, teman sejawat, teman sekantor kah, teman sekolah kah, teman kuliah, ya. Itu semuanya bagaimana orang yang beriman kepada Allah, seorang muslim harus menampakkan ihsan kepada mereka, perbuatan baik. Tapi di sini, ya, berbeda perbuatan baik dengan sikap seorang, ya, yang beriman. Seperti yang tadi sudah diterangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka-mereka yang tidak memerangi kamu di dalam agama dan tidak mengusir kamu. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ini jelas sekali, ya, bagaimana kita tidak dilarang, ya, terhadap mereka-mereka yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian, mengusir kalian dari rumah-rumah kalian, antabarruhum, untuk kalian berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berlaku adil terhadap mereka. Ini adalah sikap yang mencerminkan keimanan. Sikap bagaimana kita berbuat ihsan terhadap lingkungan kita, terhadap siapapun, ya, yang tidak memerangi kita, yang tidak memusuhi kita, yang tidak mengusir kita dari rumah-rumah kita atau dari tanah air kita. Ini adalah perbuatan ihsan, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda ketika dalam masalah keimanan. Ya, kita mundur baca dalam surah Al-Mumtahanah tadi,
mundur beberapa ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh sikap ya terhadap kekafiran. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Telah ada buat kalian suri tauladan yang baik pada Nabi Allah Ibrahim dan orang-orang yang besertanya, orang-orang yang bersamanya. Idh qalu liqaumihim, tatkala mereka berkata kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, sungguhnya kami berlepas tangan dari kalian. Ya, bercuci tangan dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Jadi dalam sikap tentang kekafiran, seorang kita itu berlepas tangan, ya, tidak ada kompromi dalam hal itu. Jangan dibilang ketika kita diperintahkan berbuat baik, lalu dalam masalah keimanan kita kompromi seperti tadi, ya, ucapan selamat Natal sebagai contohnya misalnya. Tapi di sini ada ketegasan, yaitu itu juga digambarkan bagaikan pohon tadi, pohon keimanan itu bagaimana akarnya menghujam ke bumi, menggambarkan keteguhan dalam keimanan, tapi dalam kebaikan, ya, dalam memberikan kebaikan, ya, itu senantiasa kebaikan mengalir dari dirinya kullahinin, setiap saat. Nah, ini di dalam masalah keimanan, ya, bagaimana Nabi Allah Ibrahim dan orang-orang yang bersertanya mereka mengatakan inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas tangan dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan kami telah ingkar terhadap kalian dan telah nampak di antara kami dan kalian, ya, permusuhan dan kebencian selamanya sampai kalian beriman kepada Allah yang Esa. Itu dalam masalah keimanan seperti itu, tidak ada bagaimana, tidak ada kompromi, tidak ada tolerir dalam masalah ini. Ya, ini yang merupakan contoh yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, dan kita ketahui, ya, ini juga yang diikutin dan dijalankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat berikutnya, ya, illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Melainkan, ya, ucapan Nabi Ibrahim, ya, ini sebelum jelas bahwasanya ayahnya ini benar-benar mati dalam keadaan, ya, ayahnya atau pamannya di sini mati dalam keadaan kafir, ya, tidak beriman. Kecuali, ya, ucapan Nabi Allah Ibrahim kepada ayahnya, la astaghfiranna laka, aku akan memohonkan ampun, ya, kepada Allah untuk kamu. La astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai', dan aku tidak kuasa, ya, untuk menolong kamu dari murka Allah sedikit pun. Ini adalah ucapan bagaimana, ya, Nabi Allah Ibrahim saking inginnya, ya, menyelamatkan pamannya tersebut dari kemusyrikan, sampai dia ingin berusaha memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini juga ucapan kalau seperti ini sebelum, ketika sudah jelas bagaimana seorang itu sudah dalam keadaan tidak beriman, ini, ya, ini juga tidak boleh, ya. Kalau ini dulu dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim ketika belum jelas bagaimana sikap ayahnya sampai meninggalnya tersebut. Tapi ucapan ini, ya, permohonan ampun diucapkan sebelum itu. Tapi ketika fadlamma tabayyana lahu, ya, dalam ayat yang lain, ketika jelas bagi Nabi Ibrahim, ya, bahwasanya pamannya itu tidak beriman dan meninggal dalam keadaan kafir, maka Nabi Allah Ibrahim tabarra'a minhu, Nabi Ibrahim pun berlepas tangan, ya. Ini jelas, ya, ayat ini bagaimana
sikap Nabi Allah Ibrahim yang tidak mentolerir dalam hal keimanan. Ya, sayangnya banyak juga di antara kaum muslimin yang mengkaitkan ya, ayat ini dengan katanya Rasulullah SAW, ya, ada satu riwayat itu juga lepas tangan dari apa yang dari ibunya. Rasulullah katanya ketika dalam satu kesempatan berziarah di kuburan ibunya, lalu katanya di dalam riwayat itu katanya, aku diizinkan untuk menziarahi ibuku, tapi aku dilarang untuk memintakan ampun untuknya. Kemudian dikaitkan dengan ayat yang tadi dalam surah Al-Mumtahanah yang bagaimana Nabi Allah Ibrahim saja berlepas tangan dari ayahnya. Padahal berbeda, ya. Ini kias yang berbeda, ya. Riwayat ini juga tidak benar, ya. Ya. Karena di dalam Al-Quran jelas sekali bagaimana pamannya Nabi Allah Ibrahim ini jelas-jelas menyembah patung, ya. Jelas-jelas musyrik, dan sudah diingatkan oleh Nabi Allah Ibrahim berkali-kali, oleh Nabi Allah Ibrahim sudah diingatkan. Tapi tetap, ya, di dalam kekafirannya. Kalau ayah ibu Nabi sama sekali, ya, tidak pernah mendengarkan atau mendapatkan peringatan, dan juga tidak disebutkan dari riwayat mereka termasuk orang yang musyrik, ya. Ya. Nah, apalagi juga di samping itu mereka belum pernah mendapatkan peringatan, ya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah suatu kias, ya, yang sangat berbeda, ya, yang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini saja yang dapat saya sampaikan bagaimana tadi sikap kita terhadap sesama, ya, kita diperintahkan untuk berlaku baik, tapi dalam hal prinsip kita harus teguh dan kokoh bagaikan pohonan tadi, ya, yang akarnya kuat menghunjam ke bumi dan dahannya menjulang ke langit, ya, yang tidak goyah, ya, tidak mudah terombang-ambing, dan juga tidak mudah dibujuk oleh siapapun. Wallahu a'lam. Nah, sebagai penutup dari pertemuan kita, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya, termasuk juga kepada kita umatnya, basyiru wala tunafiru wa yassiru wala tu'assiru. Sebarkan kabar gembira. Al-Quran kabar gembira, Nabi-Nya kabar gembira, ajaran Allah juga merupakan rahmat dan kabar gembira. Wala tunafiru, jangan membuat orang menjauh dengan penyampaian yang salah atau perilaku kita yang tidak baik. Wa yassiru wala tu'assiru, mudahkan ajaran Allah agar dapat difahami dengan jelas dan mudah. Jangan membuat mereka takut, membuat mereka sulit. Wala tu'assiru, dan jangan mempersulit. Oleh karena itu Allah tegaskan dalam agamanya, ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan kesempitan dalam agama kalian. Allah juga jelaskan yuridullah bikumul wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan. Artinya yang mempersulit siapa? Allah bukan? Bukan, kita yang mempersulit diri sendiri. Dan Nabi mengatakan inna dina yusrun walan yushadda dina ahadun illa ghalabahu. Agama ini mudah sebetulnya. Dan tidak ada seseorang yang mempersulit, ya, terhadap dirinya illa ghalabahu. Pada akhirnya apa? Dia akan terkapar nanti. Akhirnya menganggap agama itu berat, sulit, menakutkan. Jadi seperti yang sahabat katakan, bahwa ini sebetulnya merupakan apa? Jalan yang begitu indah, jalan yang begitu mudah, jalan yang penuh dengan harapan. Dan mudah-mudahan para ulama juga, para ustadz kita berharap dapat memberikan edukasi yang baik kepada umat melalui kitab suci Al-Quran. Jangan membawakan hal-hal yang membingungkan, yang menakutkan, yang menyeramkan, karena ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah Iwan dan Ot, telah kita dengarkan tadi penjelasan mengenai bagaimana sikap kita kepada orang yang tidak seiman dengan kita. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Kita akan jumpa lagi di lain waktu. Saya Muhammad Krisna. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.